Kepada para peserta Munas ke-16 dari Pulau Jawa dan Pulau Bali dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Yang ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, sudah melakukan sesi foto bersama dari negara dan Pulau Papua menjadi sesi foto bersama yang terakhir. Alhamdulillah, selamat Bung Bahlil yang sudah memimpin. Jadi berapa tahun? Saya tadi masuk 5 tahun, tapi kelihatannya lebih. Betul, tidak banyak ketua ini bisa mengelola periode tugasnya. Dari pidatonya tadi kelihatannya udah siap rapat kabinet. Kita doakan. Soalnya begini, sambutannya Bung Afif tadi kita doakan semoga Pak Ketua mendapatkan tempat yang lebih tinggi. Saya tuh rasanya kayak menghadiri suasana apa gitu ya. Semoga menghadiri. Tapi kita doakan, insya Allah nanti naik terus di sini ya. Alhamdulillah. Dan ini yang menarik dari IMI itu begini, satu sisi ada seriusnya tapi juga suasana selalu suasana santai. Dan buat teman-teman semua ini, buat kami di Jakarta ketika mendengar rencana itu, insya Allah kita siap. Cuma kapasitasnya terbatas. Ternyata yang datang dari 467. Kalau HIPMI mengadakan Munas, semua hadir, ribuan yang datang, insya Allah Munas ini menjadi contoh. Saya berharap menjadi contoh bagaimana berdemokrasi dengan baik. Bagaimana? Dan tadi sudah ada 3 calon ya sebetulnya. Satu sedang bekerja. Kita semua di sini pengalaman bekerja begitu ya. Jadi saling menghargai lah gitu. Ada yang dikirim untuk dengerin gitu kan. Ada yang dikirim untuk mantau gitu. Itu bagian dari keterampilan yang tidak bisa diulang lagi belajarnya. Ya belajarnya masa sekarang ini lah. Jadi kita bersyukur, saya berharap betul-betul jadi sesi matang. Kenapa begini? Ini agak serius sedikit. Gini, dalam berbagai kajian tentang comparative politics terbukti tempat-tempat di mana di situ banyak transaksi ekonomi, banyak perputaran uang, di sana lebih siap berdemokrasi. Tempat di mana warganya terbiasa dalam sebuah transaksi pasar, dia akan lebih siap menerima menang dan kalah. Karena dalam transaksi selalu di pasar itu ada hari untung, ada hari rugi. Kalau untung dia bersyukur, kalau rugi besok insya Allah untung. Karena itu di dalam proses politik menjadi sesuatu yang rileks. Berpolitik itu rileks. Tidak aneh kalau di HIPMI itu satu di kubu A, satu di kubu B. Rileks juga. Meskipun belum tentu kalau menang dibagiin gitu kan. Rileks. Karena terbiasa dalam ini yang saya harus dijaga. Bahkan ada temuannya. Temuannya adalah jumlah perputaran uang itu berkorelasi dengan perputaran suara. Oh, bukan itu maksudnya. Ini politik ini, politik ruang terbuka, bukan politik ruang tertutup. Kalau Munas itu politik ruang tertutup. Politik terbuka itu begini, di sebuah provinsi, di sebuah negara, di mana di situ ada perputaran uang cepat, maka di situ pula terjadi pembalikan suara.
Tapi di tempat yang tidak ada perputaran uang, dari pemilu ke pemilu, partai yang menang tak berubah. Partai yang menang itu sama terus di tempat yang tidak ada perputaran uangnya. Tapi di tempat yang di situ ada perputaran uang tinggi, maka pemilihnya akan cenderung transaksional. Transaksional dalam artian, bila Anda menunaikan janjinya, kami pilih lagi. Bila Anda tidak menunaikan janjinya, tidak kami pilih lagi. Itu bukan temuan di Indonesia saja, itu temuan di seluruh dunia. Apa pesan penting dalam konteks ini? Bila kita Indonesia ingin demokrasinya maju, maka perekonomiannya pun harus didorong untuk maju. Lebih banyak orang berkegiatan di perekonomian akan membuat kita lebih matang dalam berdemokrasi. Mudah-mudahan nanti HIPMI dalam munasnya pun matang. Sesudah itu menjadi pendorong demokrasi kita terkonsolidasi lebih baik lagi. Nah, siapa yang menentukan sebuah proses demokrasi itu berjalan dengan baik? Yang menentukanlah yang kalah. Yang menang tidak pernah menentukan proses demokrasi berjalan dengan baik. Bila yang kalah menerima, maka dia akan berjalan dengan baik. Dan kita baru beberapa hari yang lalu melepas Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie barangkali satu pesan penting dari peristiwa-peristiwa yang dialami adalah bagaimana beliau mengajarkan kepada kita, sekarang kita ambil hikmahnya, untuk mengetahui ambang batas di mana sebuah perselisihan tidak boleh diteruskan. Ambang batas itu ada, itu dipahami. Kalau kita tidak memahami ambang batas, maka perselisihan itu akan diteruskan habis-habisan. Mau lihat contohnya? Mudah, lihatlah di Timur Tengah sana. Perselisihan tanpa ambang batas. Apa yang terjadi? Segalanya dihabiskan untuk perselisihan. Tapi kalau kita melihat kematangan belum berbeda, maka kita punya ambang batas. Di fase ini cukup. Pak Habibie itu ditolak pertanggungjawabannya di MPR. Kita semua tahu sejarahnya. Apakah masih berhak untuk maju? Masih. Secara legal dia bisa. Secara legitimasi dia tidak ada. Legal bisa, legitimasi tidak ada. Tapi apa yang diputuskan Pak Habibie? Lalu mengatakan cukup sampai di sini. Padahal kalau mau diteruskan bisa, semua persyaratan legal ada. Tapi diputuskan tidak, cukup. Memahami kata cukup itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam demokrasi kita hari ini. Cukup. Nah, harapannya nanti ketika sudah kompetisi, karena kita menyaksikan kemarin tadi cerita banyak tempat ketika kompetisi habis-habisan, habis itu keluar tandingan. Di Jakarta pun kita mengalami keluar tandingan. Insya Allah HIPMI tidak pernah keluar tandingan. Selalu bisa muncul dengan itu. Itu kaitan organisasi. Sekarang teman-teman sekalian, tadi Bung Bahlil juga cerita, kalau dulu banyak aktivis, sekarang justru lebih banyak lagi pure entrepreneur. Karena itu kami berharap teman-teman semua HIPMI ketika Bang Latif memulai sesuatu yang baru untuk membuat tempat bagi pengusaha-pengusaha muda tumbuh berkembang, wadahnya ada. Dimana? Karena nasional pada waktu itu kita punya space, ruang untuk berkiprah secara ekonomi. Hari ini kita bagian dari dunia global. Jakarta itu terintegrasi. Jarak Jakarta hari ini, Jakarta dengan Singapura itu lebih dekat daripada Jakarta dengan Cianjur, Jakarta dengan Tasik, Jakarta dengan apalagi kalau Jakarta dengan pedalaman Kalimantan, jauh. Jarak ekonomi antara Jakarta dengan Singapura itu lebih dekat daripada jarak ekonomi antara Jakarta dengan kota-kota lain meskipun di Jawa Barat. Integrasi kita dengan dunia tinggi sekali. Kami berharap, ini harapan kami kepada teman-teman muda, jadilah pionir Indonesia di garda terdepan untuk mewakili bangsa kita dalam kompetisi ekonomi global di masa yang akan datang. Harapan dititipkan pada HIPMI. Dan untuk itu, teman-teman sekalian, negara mana yang selalu ikut Piala Dunia? Ada yang tahu negara mana yang selalu ikut Piala Dunia? Brazil itu Piala Dunia apapun pasti ikut. Kapanpun belum pernah Brazil tidak ikut Piala Dunia.
Apa yang terjadi di situ? Mengapa dalam urusan sepak bola Brazil selalu masuk Piala Dunia, tapi dalam urusan bulu tangkis tidak, dalam urusan bisnis tidak, dalam urusan konstruksi tidak? Apa yang membuat dia dalam urusan sepak bola berhasil, urusan lain tidak? Ini pesan ini relevan dengan internasional. Dalam urusan sepak bola, Brazil menerapkan prinsip 100% meritokrasi. 100%. Urusan yang lain belum tentu. Karena di Brazil itu ada kelas berwarna kulit putih, ada kelas berwarna kulit coklat, ada kelas berwarna kulit hitam. Dalam urusan sepak bola, dia tidak ditanya anak siapa, keponakan siapa, saudara siapa, makmur tidak makmur, sama sekali tidak. Dikasih bola, Anda pegang bola dengan baik, Anda dapat kesempatan yang sama. 100% meritokrasi. Karena itu Brazil selalu mendapatkan orang-orang terbaik muncul ke permukaan. Indonesia, Olimpiade Sains kita sering sekali menang. Kenapa dalam Olimpiade Sains kita menang? Karena dalam urusan sains 100% meritokrasi. Yang berangkat mewakili Indonesia adalah orang-orang yang terbaik, dipilih melalui seleksi meritokrasi. Maka ketika mereka berangkat atas nama Indonesia, mereka berangkat menjadi orang-orang terbaik dan menang di sana. DKI barusan menang di Rusia 2 hari lalu. Ini tambah. Kita akan masuk ke level global. Kan itu saya berharap HIPMI menjadi organisasi pengusaha muda yang memberikan meritokrasi sebagai poin utama. Karena akan berhadapan dengan dunia global. Bila meritokrasi itu dipegang, Indonesia mampu mengalahkan dunia. Indonesia memiliki kapasitas yang pasti memukau dunia. Problem utama yang kita hadapi selama ini adalah kalau ngirim apapun belum tentu karena meritokrasi. Harapannya organisasi ini tumbuh. Kenapa? Ketantangan itu terlalu besar. Dari utara banyak masuk, dari barat banyak masuk. Kalau kita tidak menjadikan organisasi ini sebagai organisasi meritokratik, nanti khawatirnya kita kalah dengan pelaku-pelaku yang dari luar. Kami berharap teman-teman muda dari HIPMI bukan hanya jadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya, tuan rumah di negeri sendiri itu penting, tapi yang lebih hebat lagi adalah tamu mempesona di negeri orang. Bahwa HIPMI arena berkaryanya bukan sebatas peta Indonesia. Arena berkaryanya adalah peta dunia. Dan kalau Anda berkarya peta dunia, maka bawahnya modal meritokrasi. Mudah-mudahan Munas ini nantinya ya memilih pengurus, ya membuat garis organisasi, dan pemimpin yang baru yang memimpin HIPMI nantinya akan bisa membawa HIPMI untuk menjadi garda terdepan dalam kompetisi antar bangsa, antar komunitas usaha. Selamat Munas. Selamat menjalankan amanat, dan Bu Bahlil sekali lagi selamat. Sekarang bisa duduk tenang sampai akhir Oktober. Kita nggak tahu lagi nanti akhir Oktober tugas apa ya. Akhir Oktober, dan mudah-mudahan buat semua yang terlibat juga diberikan kemudahan. Dan saya berharap insya Allah Munas di Jakarta berlangsung dengan aman, nyaman, damai, dan HIPMI malah makin terkonsolidasi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.